Shalom, perkenalkan nama saya Risna Bulu dengan NIM 21190162. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perencanaan dan Penganggaran Sektor Publik. Jadi, baik, saya akan membahas proyek yang pertama mengenai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya memperbaiki kinerja sektor publik dan berikan alternatif solusinya. Terdapat 4 permasalahan, yaitu yang pertama, korupsi, yang kedua, kurangnya partisipasi publik, yang ketiga, infrastruktur yang kurang mendukung, yang keempat, birokrasi yang lamban. Dari permasalahan tersebut juga terdapat alternatif dan solusinya, yaitu yang pertama, penguatan sistem pengawasan penegakan hukum dari kesadaran akan tanggung jawab yang dimiliki. Yang kedua, meningkatkan otonomi daerah untuk mengelola dan memberikan layanan publik sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga, peningkatan layanan publik dalam berbagai aspek. Yang keempat, menyederhanakan prosedur dan proses birokrasi yang mengurangi jumlah langkah administrasi yang tidak perlu. Baik, proyek yang kedua mengenai bagaimana cara yang perlu dilakukan organisasi sektor publik untuk memotivasi para pegawai agar berkinerja tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Terdapat 3 cara, yaitu yang pertama, pemberian insentif dan penghargaan. Di dalam pemberian insentif dan penghargaan ini terdapat 4 bagian, yaitu insentif finansial, penghargaan non-finansial, peluang dan pengembangan karya. Yang kedua, lingkungan kerja yang mendukung. Terdapat 2, yaitu fasilitas kerja yang memadai. Yang kedua, keseimbangan kerja hidup. Yang ketiga, pemberdayaan dan pelibatan pegawai. Di sini terdapat 2, yaitu perlibatan dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab yang menantang. Proyek yang ketiga mengenai memperbaiki manajemen komunikasi dan pengendalian manajemen dalam rangka meningkatkan koordinasi program antar instansi dan program lintas departemen atau instansi. Terdapat solusi yang dapat diterapkan. Terdapat 3 solusi, yaitu yang pertama, manajemen komunikasi. Di dalam manajemen komunikasi terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, pembuatan komunikasi rutin, yang kedua, penggunaan teknologi informasi, yang ketiga, SOP, dan yang berikut. Yang kedua, pengendalian manajemen. Di dalam pengendalian manajemen terdapat 2 bagian, yaitu penggunaan SIM, yang kedua, pengembangan indikator kinerja utama, yang ketiga, penyusun laporan kinerja dan mekanisme pelaksanaan. Terdapat 2, yaitu penanggung jawab penyusun laporan kinerja dan yang kedua, mekanisme pelaksanaan. Proyek yang keempat, saya akan membahas mengenai perbedaan nilai-nilai barat dan timur serta pengaruhnya terhadap gaya pengendalian manajemen. Di sini yang pertama, nilai-nilai barat. Nilai-nilai barat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, individualisme, yang kedua, rasionalisme dan efisiensi, yang ketiga, kompetisi. Di sini juga terdapat nilai-nilai timur, yaitu antara lain komunitarisme dan kolektivisme, yang kedua, harmoni dan keseimbangan, yang ketiga, hierarki dan respek. Jadi baik, di sini juga terdapat nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, filosofi manajemen, yaitu yang pertama, gotong royong, yang kedua, musyawarah dan mufakat, yang ketiga, kekeluargaan, yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, yang kelima, pendekatan partisipatif dan demokratif, yang keenam, manajemen berbasis kebersamaan dan keberagaman, dan yang terakhir, humanistik dan komunal. Baik, proyek yang terakhir membahas mengenai potensi nilai-nilai Indonesia sebagai manajemen yang unggul. Yang pertama, integrasi gotong royong. Yang kedua, musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kekeluargaan dalam kepemimpinan. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika dalam manajemen. Dengan mengintegrasi budaya Indonesia di dalam manajemen, dapat menciptakan model manajemen yang unik dan kompetitif di kancah global. Baik, di sini juga terdapat perbedaan efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis lebih mengacu pada kemampuan organisasi menghasilkan output
maksimum dengan menggunakan input yang tersedia, sedangkan efisiensi alokatif mengacu pada kemampuan organisasi untuk melakukan sumber daya mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tujuan organisasi secara efisien. Dengan demikian, meskipun konsep efisiensi teknis dan alokatif berlaku baik untuk perusahaan bisnis maupun organisasi sektor publik, pendekatan dan fokus pengukurannya dapat berbeda berdasarkan tujuan dan orientasi dari masing-masing jenis organisasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.